Bukannya diaminin malah dibilang sok tahu. Ah, kau sembah-sembah tuh kayak gitu. Lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok itu. Kesel, iya gue kesel. Gara-gara gue bilang si Peggy mukanya kayak kodok, terus ditimbulin foto zaman dulu. Foto itu ada di Facebook, Cinta, ada di Facebook. Gua itu nggak pernah ngapus foto zaman dulu gua. Ada di Facebook gua dari gua belum jadi artis sampai gua jadi artis. Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Astaga. Ya, salah besar kalau polisi memulai lagi penyidikan terhadap Peggy ya. Saya minta lebih arif dan bijaksana apabila polisi menghentikan pemeriksaan Peggy, biarkan dulu perkara yang tuju untuk PK itu berjalan. Hey man, welcome back is channel NFPets. Senyumnya gila. Oke lah, kalau begitu. Oke, teman-teman, ini gue akan membahas tentang Peggy ya. Nih kemarin kan rame banget tuh masalah Nikita Mirzani itu menghujat Peggy dengan alasan Peggy tidak mau ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi ada beberapa video yang gue merasa perlu gue angkat nih, yaitu si Nikita Mirzani itu menghujat Peggy kayak kodok, mukanya buluk kayak kodok. Masya Allah. Jadi kita lihat aja ya videonya langsung. Cek video. Gara-gara gue bilang si Peggy mukanya kayak kodok, terus ditimbulin foto zaman dulu. Foto itu ada di Facebook, Cinta, ada di Facebook. Gua itu nggak pernah ngapus foto zaman dulu gua. Ada di Facebook gua dari gua belum jadi artis sampai gua jadi artis. Bukannya diaminin malah dibilang sok tahu. Ah, kau sembah-sembah tuh kayak gitu. Lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok itu. Gue kesel, iya gue kesel. Sampai segitunya ya Nikita Mirzani menghujat Peggy. Apakah Peggy ada masalah sama Nikita Mirzani? Karena kalau alasan tidak mau ketemu Kang Deddy Mulyadi kan bukan ranah dia ya. Bukan ranah dia untuk menghujat Peggy seperti itu. Bener gak? Apakah dia merasa tersaingi dengan ketenaran Peggy sekarang? Ini gara-gara Peggy nih. Gue Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Kenapa harus menyerang sebuah profesi sih? Emang profesinya si Nikita itu apa ya? Kalau kalian teman-teman tahu, kalian bisa komentar dah. Artis? Penyanyi? Komedi atau apa gitu? Lanjutlah. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang. Tidak bisa gue disuruh. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia nggak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Ini kita bilang Peggy Setiawan nggak punya adab. Perasaan setiap tampil di TV dia masih sopan ya, masih sopan. Terus Nikita Mirzani sampai menyerang pengacaranya Peggy. Berimbasnya kan langsung menyerang ke mana-mana ya. Sampai pengacaranya Peggy, Bang Tony, sampai diserang, dibilang nggak punya adab. Nikita Mirzani ya. Dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia.
Yang bilang Peggy artis itu siapa gitu kan? Emang dari dulu dia bukan artis. Dia seorang kuli bangunan dan terjadilah kasus salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Gitu. Ya kalau mau disamain sama Nikita ya beda lah, beda kan. Ya udahlah. Nikita kan cewek ya, kalau Peggy cowok dalam status ya. Dalam status kelamin, dan Nikita juga memang katanya kan memang artis ya, dari dulu memang artis. Kalau Peggy emang kuli bangun, nggak ada sebutin aja Peggy memang sudah kuli bangunan gitu loh, nggak harus dibahas-bahas panjang-panjang ya kan. Nah ini klarifikasi si Peggy nih. Iya, saya juga kaget. Kagetnya kenapa? Kagetnya kok bisa jadinya nambah gitu. Iya, tidak terbayangkan dan pikiran saya seperti itu. Kenapa kamu belum membuat Dedi? Iya, seperti itu ya, lebih-lebihnya ya seperti itu loh. Ya kalau saya sebenarnya sih emang nggak tersinggung sih, emang saya bukan artis kok. Nah, bener Kang Bangunan, bangunan kok bukan artis. Jadi saya wajar belum terbiasa menghadapi seorang yang ngomongnya lebih bangun. Ya nggak terbiasa. Nah, bukan. Untuk masalah bertemu sama Kang Deddy Mulyadi atau enggak itu bukan urusan Nikita gitu. Kemungkinan si Peggy juga mau, tapi mungkin ada sesuatu yang belum memungkinkan untuk bertemu Kang Deddy. Pastilah dia juga pengen ketemu, tapi mungkin di balik itu ada beberapa di belakangnya dia yang merasa, yang bilang mungkin bentar dulu, ini masih belum kondusif lah gitu untuk keadaannya. Kemungkinan kan gitu ya. Nah setelah Nikita Mirzani itu bilang muka Peggy kayak kodok, bintitan atau apa ya tadilah, burik gitu kan. Nah setelah itu dan disentilah Nikita Mirzani dengan perawatan muka Peggy. Kita lihat videonya men. Perawatan nih bang. Tuh kan, nih untuk Nikita Mirzani, ini Peggy udah ada yang endorse nih, mungkin ya ada yang endorse untuk nyempetin kesini ya bang. Perawatan wajah gimana nih? Banyak jobnya Tuh, ya bang. Peggy udah ngelakuin. Ya. Udah perawatan wajah. Ntar kalau Peggy ganteng, ting seperti ini, ntar naksir loh. Jadi untuk kesimpulannya, apakah yang membuat Nikita Mirzani sampai semarah itu pada Peggy? Apa ya? Atau kita cek video ini men? Lu bisa live TikTok. Gue gedek banget tadi dia tiba-tiba live sama gue, dia live loh, dia pergi. Gak mau diselesain tadi omongannya. Lu live TikTok ngumpul sama teman-teman lu tadi bisa. Tapi lu buang waktu untuk ketemu orang yang baik sama lu, udah ngebantuin lu nggak bisa. Ih kalau gue jadi Kang Deddy. Oh jadi permasalahannya itu waktu dia live sama Peggy di TikTok, Peggy tiba-tiba live ya, keluar dari percakapan live itu. Masalahnya sepele sih, tapi sampai segitunya ya. Ada apa dengan Mbak Nikita Mirzani? Ada apa Mbak? Itu mau itu Peggy, cuma Peggy-nya waktu itu sedang tidur. Nggak ada masalah, itu mau Peggy-nya sedang tidur. Cuma begitu Peggy bangun, Perinya itu sudah pulang itu. Tapi pada saat Peri datang itu katanya Peggy-nya sedang tidur. Saya juga dapat cerita doang dari ibunya Peggy. Tuh kan? Saya nasihati, saya nanti yang akan membawa siapa namanya Peggy ke Kang Deddy nanti. Kan saya sudah telepon Kang Deddy waktu itu malam itu kan, habis klarifikasi. Nah kan dari Bang Tony aja bilang akan menemui Kang Deddy gitu. Mungkin menunggu waktu yang pas. Nah ini ada video lucu nih. Ini dari kreasi dari anak-anak netizen nih. Ini sampai katanya Nikita Mirzani kena azab gara-gara menirukan gaya bicaranya Bang Tony selaku pengacara Peggy. Kita lihat videonya. Astaga. Ini namanya udah ini loh, pelecehan nih namanya. Sumpah ini udah pelecehan. Tapi Bang Tony masih sabar ya menanggapi ini ya gitu kan. Ini udah pelecehan nih. Bener gak? Gimana komentar kalian? Dan lanjut, ini ada sedikit rame lagi ya. Katanya Peggy mau dipenjarakan lagi untuk kedua kalinya, mau diseret lagi gitu. Dan gue cari beberapa video dan inilah video yang nyambung dengan itu. Cek video. Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural.
Oke, itu adalah statement dari Bang Hotman Badis menyoroti tentang Peggy yang bisa lagi masuk kedua kalinya diseret dalam kasus Vina Cirebon dengan tuduhan dia adalah otak sebagai pembunuhan. Tapi untuk statement dari Bang Oto kita akan lihat. Ya, salah besar kalau polisi memulai lagi penyidikan terhadap Peggy ya. Saya minta lebih arif dan bijaksana apabila polisi menghentikan pemeriksaan Peggy, biarkan dulu perkara yang 7 untuk PK itu berjalan. Nanti kita lihat apa putusan PK terhadap hal ini. Kalau nanti putusan PK-nya itu dibebaskan ternyata, dan kemudian Peggy ongoing ternyata kemudian diproses, ini kan lebih cilaka lagi polisinya. Bener Bang, bener. Jadi lebih bijaksana, tunggu aja PK dilakukan, lihat. Kalau ternyata nanti di PK-nya itu ditolak dihukum, mungkin ada peluang-peluang lagi untuk berpikir untuk melanjutkan penyidikan terhadap Peggy dan yang lain. Tetapi kalau umpamanya sekarang ini mau diajukan, ternyata PK-nya bebas, 2 kali kena lagi nih kepolisian. Nah, bener kata Bang Oto ya. Sebenarnya nunggu dulu PK dari 7 tersangka ini selesai, baru dah kalau mau kasus Peggy diperpanjang bisa lah gitu. Tapi kan Peggy kan udah bebas dari hukuman ya sebenarnya. Atau memang ada tumbal lagi setelah seumpamanya 7 tersangka ini sudah dibebaskan, apakah ada tumbal lagi? Oke? Gimana tadi? Oh ya, oke lah. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.